Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hanum di sini di pelajaran kimia. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang sistem periodik unsur. Bila minggu lalu kita sudah belajar tentang sejarahnya, maka minggu ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari sistem periodik unsur. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sifat-sifat periodik unsur itu ada beberapa. Ya, di antaranya yang pertama sifat logam dan non-logam, jari-jari atom dan ion, keelektronegatifan, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Nah, masing-masing sifat ini adalah ciri khas dari masing-masing unsur. Jadi semacam identitas dari unsur tersebut. Nah, apa saja? Yuk kita pelajari satu-satu tentang sifat periodik unsur ini, ya. Nah, yang pertama adalah sifat logam dan non-logam. Jadi, unsur ini ya dalam SPU dibagi menjadi dua golongan. Ada yang bersifat logam dan non-logam. Nah, di sini ada ciri khas dari logam dan non-logam serta metaloid ya. Nah, yang pertama di sini ada konduktor panas dan listrik yang baik, itu adalah ciri khas dari logam. Terus ke bawahnya ya. Nah, kalau non-konduktor ini dan tidak dapat mengantarkan listrik, ini adalah sifat-sifat dari non-logam. Nah, kotak yang ketiga yang memiliki sifat logam dan logam ini adalah ciri khas dari metaloid atau semi logam ya. Nah, kemudian di dalam satu sistem periodik unsur ini ada sifatnya ya. Kalau dari satu golongan dari atas ke bawah, karena energi ionisasi itu berkurang, maka dia akan semakin mudah melepas elektron. Karena dia bisa melepas elektron, nah sifat logam ini akan semakin bertambah gitu ya. Jadi, nah dari atas ke bawah itu dia sifat logamnya akan semakin besar. Nah, kalau dari periode kiri ke kanan, kan energi ionisasi itu kan bertambah. Nah, sehingga dia akan sulit melepas elektron, sehingga yang makin besar adalah sifat non-logamnya. Jadi kalau dari golongan atas ke bawah makin besar sifat logamnya, tapi kalau dari satu periode kiri ke kanan dia akan semakin besar sifat non-logamnya ya. Nah, makanya di sebelah kanan itu banyak sekali unsur-unsur yang sifatnya non-logam ya, seperti karbon, fosfor dan sebagainya. Sifat yang lain adalah titik leleh dan titik didih. Nah, titik leleh ini adalah suhu di saat tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cair. Nah, kalau titik didih itu adalah suhu saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Nah, jadi titik didih dan titik leleh ini ditentukan oleh gaya van der Waals. Apa sih gaya van der Waals? Nanti kita belajar ya. Dan kecenderungannya seperti ini. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, dia akan memiliki titik leleh dan titik didih yang akan semakin rendah. Tapi golongan 5A sampai 8A itu titik leleh dan titik didihnya tinggi. Tapi dalam satu periode dari kiri ke kanan, dia juga ada kecenderungan ya. Nah, dari golongan 4A sampai golongan 4A titik leleh dan titik didihnya akan tinggi, kemudian turun drastis. Nah, sampai di golongan 8A itu akan turun drastis ya. Oke, nah data titik leleh, titik didih itu bisa kamu lihat di Wikipedia ketika kamu mengklik salah satu unsur ya, atau mencari unsur. Di sana ada datanya. Nah, selain itu ada jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini adalah jarak dari inti ke elektron yang paling luar. Nah, kalau kita bicara dari satu golongan atas ke bawah, itu jari-jari atom akan semakin besar. Tapi kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil. Nah, jari-jari atom ion positif itu lebih kecil dari atom netralnya, tapi kalau ion negatif itu lebih besar dari atom netralnya. Kira-kira seperti itu ya untuk jari-jari atom.
Kemudian ada energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dalam wujud gas untuk membentuk ion yang positif. Jadi kalau energi ionisasi ini, kalau dari golongan dari atas ke bawah, dia energi ionisasinya akan semakin berkurang. Tapi kalau dari satu periode kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin bertambah. Tapi ada pengecualian di periode ketiga, di mana Mg, Al, fosfor, dan S itu agak naik turun dia grafiknya ya. Nah, kemudian ada afinitas elektron. Afinitas elektron ini adalah energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron untuk membentuk ion negatif ya. Nah, afinitas elektron dia mirip seperti energi ionisasi. Jadi kalau dari satu golongan atas ke bawah, afinitas elektronnya akan berkurang, tapi dalam satu periode kiri ke kanan afinitas elektronnya akan semakin besar. Kenapa sih bisa begitu? Karena ini berhubungan dengan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap. Jadi kalau dia dari atas ke bawah itu tangkapannya berkurang ya. Nah, yang terakhir adalah keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan ini sendiri adalah kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan dalam bentuk ikatan. Semakin besar keelektronegatifan, maka kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lain. Nah, kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu cenderung berkurang, tapi dalam satu periode kiri ke kanan, keelektronegatifan akan semakin bertambah. Nah, unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi itu adalah fluor ya, F. Nah, tip menghafalkan sifat-sifat elektron, kalau tadi kan agak pusing ya, satu golongan, satu periode, ada yang naik, ada yang turun. Nah, kalian bisa pakai cara ini. Nah, jadi kalau energi ionisasi, non logam, afinitas elektron, sifat keasaman, oksidator, keelektronegatifan ya. Ini berhubungan dengan kalau dia dari bawah ke atas itu sifatnya akan bertambah, dari kiri ke kanan juga sifatnya akan bertambah gitu ya. Jadi bertambah ke atas bertambah sifatnya, dari periode kiri ke kanan juga bertambah. Nah, semua sifat yang ada di sini kalau ke atas bertambah, dari kiri ke kanan juga bertambah. Tinggal hafalkan nona api oke. Lalu bagaimana dengan jari-jari atom? Nah, kalau jari-jari atom dan sifat reduktor, sifat basa, dan sifat logamnya itu kebalikan dari energi ionisasi. Berarti dari periode kanan ke kiri dia akan bertambah, dari atas ke bawah juga bertambah. Jadi jari-jari atom dari kanan ke kiri dia bertambah sifatnya, kemudian dari atas ke bawah juga bertambah. Nah, segitu saja materi hari ini anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal sifat-sifat dari sistem periodik unsur ya dengan baik, dengan tips yang ada dihafalkan, karena ini sangat mudah sekali dan sangat membantu kamu ketika melaksanakan ujian nanti. Baik, saya tutup materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.